Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tura Slamet dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik, struktur DNA, dan RNA. Nah, apa itu materi genetik, DNA, dan juga RNA? Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan masing-masing individu. Kemudian perhatikan juga teman kalian. Nah, apakah ada perbedaan atau persamaan di antara kalian? Lalu perhatikan kalian dengan adik, kakak, ataupun orang tua kalian. Apakah ada perbedaan atau persamaan di antara kalian? Nah, tentu di antara kalian dengan teman kalian memiliki perbedaan. Sedangkan antara kalian dengan adik, kakak, ataupun orang tua memiliki persamaan atau kemiripan. Lalu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena disebabkan oleh materi genetik. Nah, materi genetik itu sendiri diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Materi genetik sendiri merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunannya. Nah, biasanya materi genetik juga disebut sebagai asal nukleat atau faktor hereditas. Nah, pada makhluk hidup, materi genetik atau asal nukleat itu terdiri dari DNA dan juga RNA. Nah, apa itu DNA? Nah, DNA merupakan suatu asal nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Nah, di dalam DNA itu tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Nah, tidak hanya dari dalam inti sel, tapi DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, hingga sitoplasma. Nah, DNA sendiri adalah suatu molekul besar kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Nah, di dalam heliks ganda itu tersusun dari polimer nukleotida. Nah, di nukleotida itu terdiri dari gula pentosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Di mana basa nitrogen terdiri dari basa purin dan juga basa pirimidin. Di dalam basa purin itu terdapat adenin dan juga guanin, sedangkan pada basa pirimidin itu terdapat timin dan juga sitosin. Nah, dalam rantai DNA biasanya adenin itu selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin itu berpasangan dengan sitosin. Nah, di dalam DNA itu terdapat ikatan yang mengikat antara kedua untai ganda. Ikatan kimia pada rantai DNA itu terdiri dari tiga, yaitu pertama ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dengan gugus gula. Sedangkan ikatan yang kedua itu ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antara pasangan basa nitrogen, di mana antara adenin dan juga guanin itu terdiri dari dua ikatan hidrogen, sedangkan antara timin dan sitosin terdiri dari tiga ikatan hidrogen. Yang ketiga itu ada ikatan antar gula deoksiribosa dan basa nitrogen, itu terdiri dari empat. Yang pertama ada deoksiadinosin monofosfat, itu antara gula deoksiribosa dengan adenin. Kemudian ada deoksiguanin monofosfat, itu antara gula deoksiribosa dengan guanin. Deoksistidin monofosfat, itu antara gula deoksiribosa dengan basa sitosin. Dan terakhir itu adalah deoksitimidin monofosfat, itu antara gula deoksiribosa dengan timin. Nah, lalu apa fungsi DNA? Ya, fungsi DNA yang pertama itu membawa informasi genetik. Yang kedua itu memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga itu mengekspresikan informasi genetik. Dan yang terakhir itu menduplikasi diri atau bereplikasi. Nah, bahasan yang selanjutnya adalah mengenai RNA. Nah, RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal. RNA biasanya terdapat pada ribosom dan juga sitoplasma. Nah, RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida itu tersusun dari gula pentosa ribosa. Gula ini berbeda dengan yang ada di DNA. Pada DNA itu deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu adalah ribosa. Kemudian ada gugus fosfat dan juga basa nitrogen, di mana basa nitrogen juga terdiri dari basa purin dan juga basa pirimidin. Di mana pada basa purin itu terdiri dari adenin dan juga guanin, sedangkan pada basa pirimidin terdapat perbedaan antara DNA dan juga RNA, di mana pada RNA itu urasil dan sitosin, sedangkan pada DNA itu terdiri dari sitosin dan juga timin. Lalu fungsi dari RNA adalah berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Nah, RNA terdiri dari dua, yaitu ada RNA genetik dan juga RNA non genetik. Di mana RNA genetik itu memberikan atau membawa informasi genetik dari
induk kepada anaknya. Tapi RNA genetik ini hanya terdapat pada virus. Sedangkan RNA non-genetik itu berperan dalam proses sintesis protein. Dalam RNA itu terjadi 3 macam, yaitu ada RNA duta, itu sebagai pembawa kode genetik dari inti sel ke sitoplasma. Kemudian ada RNA pemindah atau transfer, itu sebagai penerjemah kodon dari RNA duta dan mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma menuju ribosom. Kemudian kemudian RNA ribosom itu sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Nah, dari materi yang tadi dijelaskan itu ada terdapat perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama itu perbedaan letak, di mana pada DNA itu terletak dalam nukleus, mitokondria dan juga kloroplas. Sedangkan pada RNA itu terdapat pada ribosom dan juga sitoplasma. Kemudian dari bentuk, DNA itu berbentuk rantai panjang, ganda dan juga terpilin. Sedangkan pada RNA itu berbentuk rantai tunggal dan juga pendek. Kemudian fungsi. DNA itu berfungsi sebagai penurunan sifat serta sintesis protein. Sedangkan pada RNA hanya berperan sebagai sintesis protein. Kemudian dari basa nitrogen, pada DNA itu terdiri dari basa purin yang ada yaitu adenin dan juga guanin. Sedangkan pirimidin itu timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA, basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pada basa pirimidin itu terdiri dari urasil dan sitosin. Kemudian kadar dari DNA itu tetap atau tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Sedangkan dari RNA sendiri itu tidak tetap karena kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian penyusun gula dari DNA itu terdiri dari deoksiribosa. Sedangkan pada RNA itu adalah D-ribosa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.